wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Pembimbing Nas Dedi Purwito, MSc PhD, dan yang kami banggakan rekan-rekan kelompok saya dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, mari kita puja dan bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Sebelumnya, saya selaku moderator mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Regina Hikmah Zalianti. Pada hari ini, tanggal 14 Mei 2024, kami akan memaparkan materi mengenai definisi dan penanganan dari demam berdarah dengue yang akan disampaikan oleh Iskarima Asma Amanina. Untuk Iska, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rere selaku moderator. Baik, kita langsung mulai saja ya Mas dan Mbak. Ya. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai demam berdarah dengue. Langsung saja. Silakan. Ya, sebelumnya ada anggota kelompok saya sendiri Iskarima Asma Amanina, kemudian Henry Yulistio, Desta Narita Aristi, Regina Hikmah Zalianti, dan Sita Rasmawati. Nah, yang pertama ada definisi dan penyebab dari demam berdarah dengue. Sebelumnya Mas dan Mbak ini sudah pernah mengetahui belum apa itu demam berdarah dengue? Belum. Baik, saya akan memberitahu. Jadi penyakit demam berdarah dengue merupakan penyakit akut yang bisa menyebabkan shock hingga berujung fatal. Kemudian demam berdarah dengue juga ditandai dengan perdarahan. Nah, apa sih penyebab dari demam berdarah dengue itu? Ada yang tahu? Penyebab dari demam berdarah dengue adalah gigitan nyamuk. Tetapi tidak semua gigitan nyamuk itu dapat menyebabkan demam berdarah dengue. Nyamuk yang dapat menyebabkan demam berdarah dengue adalah nyamuk Aedes aegypti. Apa sih bedanya nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk yang lainnya? Kita lihat di sini. Nah, yang pertama, ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti yaitu badannya kecil dan berwarna hitam. Kemudian yang nomor 2 memiliki bibit-bibit kecil. Yang ketiga, hidup di dalam dan di sekitar area rumah. Kemudian yang keempat, menggigitnya pada siang hari ya, Mas dan Mbak, bukan pada malam hari. Kemudian suka hingga pada pakaian yang tergantung dalam kamar. Yang terakhir, bersarang dan bertelur di genangan air jernih di dalam dan sekitar rumah. Sudah ada gambaran belum nih mengenai nyamuk Aedes aegypti? Sedikit. Baik, apabila masih belum paham sekali, saya akan memberikan contoh gambarnya. Yang di sebelah kanan saya ada contoh gambar nyamuk Aedes aegypti. Jadi ini nyamuk yang perlu diwaspadai ya teman-teman. Kemudian untuk contoh gigitannya seperti ini. Next. Nah, tanda dan gejala demam berdarah dengue. Yang pertama ada muntah-muntah. Yang kedua ada BAB darah. Yang ketiga demam yang muncul secara mendadak dan tinggi selama 2-7 hari secara terus-menerus. Kemudian yang keempat, muncul bibit-bibit merah di bagian tubuh. Munculnya bibit-bibit merah ini kurang dari 1 minggu. Biasanya bibit-bibit merahnya dapat muncul dari dada sebelah atas, kemudian sekitar ketiak dan tungkai bagian bawah. Dan bibit merah tersebut tidak hilang saat ditekan. Kemudian gigitan nyamuk Aedes aegypti disertai ruang yang gatal. Kemudian tanda dan gejalanya dapat ada nyeri sendi dan otot, terutama pada punggung, lutut, dan pergelangan kaki. Penularan demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue dapat menular. Nah, cara penularannya itu apabila ada nyamuk Aedes aegypti yang telah menggigit seseorang yang terinfeksi, kemudian nyamuk tersebut mentransfer penyakit tersebut ke orang lain akan merasakan sensasi yang sama, yaitu terkena virus dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya, demam berdarah dengue dapat dicegah. Nah, pencegahan ini dapat melalui kegiatan PSN. Kegiatan PSN ini yang pertama ada pembersihan sarang nyamuk. Kemudian yang kedua adalah vaksinasi atau pembersihan jentik nyamuk.
bagaimana cara pembersihan jentik nyamuk? Saya tahu Ya, silakan. dengan cara 3M+, yaitu dengan menguras penampungan air, menutup penampungan air, mengubur sampah-sampah atau barang-barang yang sudah tidak digunakan. Nah, ini betul sekali Mbak. Jadi pengetahuan seperti ini perlu diketahui oleh masyarakat secara umum. Karena dengan pengetahuan pencegahan demam berdarah dengue dapat mengurangi penyakit demam berdarah dengue yang menyebar di Indonesia. Selain itu, dapat juga dilakukan fogging atau pengasapan. Nah, pengasapan pada demam berdarah dengue ini yaitu melalui penyemprotan insektisida di lingkungan sekitar. Next. Nah, yang terakhir ada pengobatan demam berdarah dengue. Pengobatan demam berdarah dengue dapat diobati yang pertama dengan memperbanyak minum air putih. Kemudian yang kedua, minum Oralin untuk memenuhi kebutuhan cairan. Yang ketiga, konsumsi obat pereda nyeri dan demam, contohnya seperti paracetamol. Yang keempat, ada konsumsi vitamin C yang baik untuk meningkatkan sistem imun. Yang kelima, apabila seseorang terkena demam berdarah dengue, kemudian jauh dari pelayanan kesehatan, dapat dibuatkan minuman jus jamu biji. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas paparan materi yang diberikan oleh Mbak Iska. Di sini ada yang ingin ditanyakan, Mbak, Mas? Saya mau tanya Mbak, perkenalkan nama saya Sinta Ramawati. Saya mau tanya, berdasarkan dari pengalaman saya itu pernah digigit nyamuk. Ciri-ciri itu seperti yang Mbak sebutkan tadi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya itu belum terkena DBD. Itu gimana caranya ya Mbak? Bagaimana? Baik, Mbak Sinta, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan ya. Sepertinya ini berdasarkan fakta sekali ya Mbak? Iya, betul. Jadi seperti ini Mbak Sinta, memang kadang demam berdarah dengue ini terkadang tuh gigitan nyamuk itu terkadang tuh bisa saja tidak menimbulkan demam berdarah dengue. Nah, kenapa sih dapat seperti ini? Yang pertama, karena gigitan nyamuk tersebut tidak efektif. Kemudian yang kedua, virus yang dihasilkan dari gigitan nyamuk Aedes aegypti ini tidak masuk ke dalam tubuh. Apabila virus tersebut tidak masuk ke dalam tubuh, otomatis virus tidak berkembang di dalam tubuh, makanya tidak dapat menyebabkan demam berdarah dengue. Kemudian yang terakhir, mungkin Mbak Sinta ini memiliki imun yang kuat ya Mbak? Alhamdulillah. Iya, mungkin seperti itu ya, karena mungkin makanannya bergizi, kemudian suka makan sayur gitu ya Mbak sepertinya. Iya, alhamdulillah. Betul. Jadi karena imun yang kuat itu dapat mencegah penyakit. Kemudian pengobatan yang tepat dan dilakukan secara cepat itu juga dapat mengurangi timbulnya demam berdarah dengue yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Begitu Mbak Sinta, dapat dipahami? Iya, Mbak, terima kasih penjelasannya. Di sini saya mau bertanya, ingin bertanya, kan misalnya kita jauh dari pusat layanan kesehatan, misal tiba-tiba kita atau keluarga kita terjangkit virus demam berdarah dengue, pertolongan pertama apa yang dapat kita lakukan? Baik, terima kasih Mas David atas pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang bagus karena biasanya di pelosok desa mungkin bisa saja ada kasus seperti itu, dan kalau di desa itu jauh dari pelayanan kesehatan. Nah, pertolongan pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan memastikan pasien untuk beristirahat, kemudian memastikan pasien minum air putih yang cukup, kemudian bisa saja kita buatkan cairan Oralin yang tadi seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, bagaimana cara membuat cairan Oralin tersebut? Cara membuatnya yaitu dengan menyiapkan air hangat, kemudian dicampur sedikit garam, kemudian tambahkan gula pasir, namun komposisinya lebih banyak daripada garamnya, kemudian diaduk dan bisa diseduh oleh penderita demam berdarah dengue. Nah, untuk pencegahannya supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi, kita dapat memasang kelambu di sekitar kamar kita. Itu Mas David, apakah bisa dipahami? Seperti itu ya. Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Saya mau bertanya,
perkenalkan saya Destana Rita Eka Rizky. Saya bertanya tentang para penderita demam berdarah. Kan biasanya mengalami penurunan jumlah trombosit. Nah, apa dampak yang ditimbulin sih tentang penurunan jumlah trombosit tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Rita yang telah memberikan pertanyaan. Jadi seperti ini ya Mbak, trombosit atau keping darah itu kan memiliki peran yang penting dalam menghentikan perdarahan dan membantu pembentukan gumpalan darah. Jika trombositnya rendah, maka ini dapat mengganggu yang lain. Nah, dampak yang dapat ditimbulkan yaitu seperti satu, perdarahan dapat terjadi perdarahan yang sulit dihentikan. Kemudian yang kedua dapat menimbulkan resiko shock. Kemudian yang ketiga bisa saja dapat menimbulkan kematian apabila shocknya ini berujung fatal. Kemudian yang keempat dapat menyebabkan kerusakan pada organ, contohnya kerusakan atau gagal ginjal, kemudian kerusakan organ pada paru-paru, hati dan lain sebagainya. Apakah bisa dimengerti, Mbak Rita? Ya, terima kasih. Baik Mas dan Mbak, saya sudah menyampaikan seluruh materinya dan saya juga telah menjawab pertanyaan dari Mas dan Mbak sekalian. Nah sekarang giliran saya nih yang bertanya. Tadi saya menyampaikan bahwa demam berdarah denggi itu dapat dilakukan dengan pengobatan cairan oralit. Nah tadi saya menyampaikan nih pembuatan cairan oralit. Bagaimana Mas dan Mbak cara membuat cairan oralit itu? Silahkan dijawab. Saya Mbak. Oke, silahkan Mbak kita terlebih dahulu. Ya, cara untuk pembuatan minuman okalit itu dengan cara air hangat, terus ditambahkan dengan sedikit garam dan ditambahkan lagi dengan gula pasir, tapi jumlahnya lebih banyak dari garam. Terus diaduk dan minum oleh penderita. Itu dari yang Mbak katakan tadi. Terima kasih. Baik, jawabannya adalah benar. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih tanda dan gejala demam berdarah denggi? Ada yang mengetahui? Silakan saya. Seperti muntah-muntah, BAB darah, terus nyeri sendi dan otot, lalu demam yang mendadak seperti mungkin sampai 2-7 hari dan munculnya bintik-bintik. Betul sekali. Kemudian selanjutnya, saya ingin bertanya lagi. Tadi saya menyampaikan bahwa apabila terjadi demam berdarah denggi di desa terpelosok atau jauh dari pelayanan kesehatan, pertolongan pertama apa yang dapat diberikan kepada penderita? Jadi pertolongan pertama yang dapat diberikan itu akan memastikan penderita itu istirahat yang cukup dan meminum air putih yang cukup. Atau juga kita bisa memberikan atau membuatkan cairan oralit seperti yang sudah dijelaskan tadi. Baik, itu benar sekali ya. Jadi terima kasih kepada Mas dan Mbak yang telah bersedia untuk mendengarkan materi saya dan telah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Semoga pengetahuannya dapat bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Amin. Dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa demam berdarah merupakan penyakit akut. Tanda-tanda dan gejalanya dapat diketahui seperti muntah-muntah dan BAB darah. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti yaitu belang-belang berwarna hitam putih. Pencegahan dapat dilakukan dengan kegiatan PSN dan 3M+. Untuk pengobatan di rumah dengan minum jus jambu dan cairan oralit. Terima kasih atas partisipasi dari Mas dan Mbak. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.